warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sakinah Purborini. Saya lagi di rumah. Saya Aulinisa Rahma Septiani. Saya Anissa Nuriski. Pada ruang kolaborasi kali ini, marilah kita belajar bersama tentang penerapan teori belajar pada jenjang pendidikan anak usia dini. Adapun penerapan teori belajar behavioristik pada pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, guru menyiapkan pembelajaran mulai dari RPP sampai dengan LKPD mengenai materi yang akan dibawakan pada hari itu. Misalnya, anak-anak melakukan kegiatan mengenai hewan darat dengan menyebutkan apa saja hewannya. Kemudian dilanjutkan dengan hewan apa saja yang dapat dipelihara dari hewan darat yang sudah anak-anak sebutkan. Yang kedua, pada saat mengajar, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik apa saja kegiatan yang akan dilakukan, baik materi maupun langkah-langkah kegiatannya. Yang ketiga, guru akan memperbaiki kesalahan yang ditemukan baik dari rancangan pembelajaran ataupun jika siswa mengalami kesulitan. Contoh, siswa menggunting tidak sesuai dengan pola. Maka guru akan membantu siswa tersebut dengan cara memberikan contoh dan memberikan pendampingan pada saat kegiatan. Yang keempat, guru memberikan latihan berulang kepada siswa secara rutin agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diharapkan. Seperti membuang sampah pada tempatnya perlu pembiasaan secara rutin agar anak terbiasa tanpa adanya perintah. Yang kelima, guru mengevaluasi setiap hari pada kegiatan pembelajaran, bisa dari hasil karya, unjuk kerja, ataupun perilaku pada saat anak kegiatan. Dan yang terakhir, yang keenam, setiap guru harus memiliki penguatan atau reinforcement kepada setiap siswanya baik dari sisi positif maupun negatif. Adapun penerapan teori sosial kognitif pada pendidikan anak usia dini yaitu 1. Guru membimbing anak untuk merefleksi kegiatan hari itu, supaya anak mengungkapkan kembali kegiatan yang telah dilakukan, yaitu melalui kegiatan recalling pada setiap akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberi kesempatan anak untuk memperagakan gerak hewan, dan anak-anak yang lain menyebutkan karakteristik lain dari hewan tersebut. Dan yang ketiga, guru mendorong anak untuk berpikir kritis dengan memperagakan berbagai fungsi dari suatu benda, seperti buku. Fungsi utamanya yaitu untuk menulis, namun buku juga bisa untuk berkipas-kipas atau mungkin untuk hal yang lain. Jadi di sini guru mendorong anak untuk berpikir kritis. Kemudian yang keempat, guru menanyakan alasan anak atas hasil karyanya, sehingga anak dapat mendeskripsikan atas kreativitasnya. Yang kelima, guru membantu anak dalam bereksplorasi kegiatan yang dilakukan sesuai tema pembelajarannya. Dan yang keenam, guru dapat menggunakan audiovisual untuk membantu menyampaikan materi, sehingga anak lebih dapat memahaminya. Seperti tema hewan buas, yang mana guru tidak mungkin mendatangkan hewan buas tersebut ke sekolahan, namun anak dapat mengetahui hewan buas itu seperti apa melalui video. Adapun penerapan teori konstruktivisme pada pendidikan anak usia dini antara lain yang pertama, dalam kegiatan appersepsi, guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tema pada hari itu. Kemudian, guru memberikan kesempatan melakukan diskusi dan tanya jawab kepada peserta didik untuk mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru memberikan motivasi belajar dengan menggunakan media dan teknologi yang disukai anak seperti media audiovisual, yaitu dengan menonton video pembelajaran. Yang kedua, dalam kegiatan inti, guru menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian menjadi motivator agar peserta didik mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran.
Dan peserta didik dapat membangun sendiri informasi untuk dirinya sendiri dan mendapatkan makna dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan mengimplementasikan pembelajaran HOTS. Model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran HOTS seperti model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang keempat, guru memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui pertanyaan pemantik. Kemudian peserta didik menjawab sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Kemudian dalam kegiatan recalling, guru untuk melakukan penguatan pada pengetahuan anak mengenai pembelajaran dan kegiatan yang sudah dilakukan anak. Yang kelima, pada saat peserta didik di lembaga PAUD diberikan kesempatan untuk belajar di luar ruangan. Contohnya seperti berkunjung ke kebun binatang. Di kebun binatang, peserta didik untuk melihat secara langsung objek yang sedang dipelajari. Kemudian peserta didik akan menggali informasi dengan bertanya kepada guru, kemudian mengumpulkan informasi. Setelah itu dari informasi tersebut diceritakan kembali kepada teman-teman di sekolah atau keluarga di rumah sebagai pengalaman nyata mereka bertemu dengan banyak macam binatang di kebun binatang. Yang keenam, dalam pembelajaran mengenal rasa pada tema diri sendiri untuk tema panca indera, peserta didik disuguhkan secara langsung sumber-sumber dari macam-macam rasa. Kemudian anak-anak diminta untuk menutup mata sambil mencicipi macam-macam rasa tersebut. Misalnya pedas berasal dari cabai, pahit dari kopi, manis dari gula, dan asin dari garam, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita akan membahas model pembelajaran yang terbentuk dari teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain dalam kelas. Sintaks dari pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, kemudian menyajikan informasi, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar, membantu kerja tim dan belajar. Model pembelajaran yang kedua yaitu discovery learning. Discovery learning merupakan suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara aktif dan mandiri atau self-learning. Ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving. Sintaks pembelajaran discovery yaitu simulasi, pernyataan, kemudian pengumpulan data, kemudian pembuktian, dan terakhir menanggung kesimpulan. Yang ketiga yaitu project based learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif. Sintaks project based learning yaitu menetapkan tema, menetapkan konteks belajar, merencanakan aktivitas, memproses aktivitas, dan penerapan aktivitas. Model pembelajaran yang terakhir yang dapat diterapkan dari prinsip konstruktivisme yaitu problem based learning atau PBL. Merupakan sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Siswa kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Bedanya pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis proyek adalah pada pembelajaran berbasis masalah, solusi yang ditawarkan tidak harus berbentuk produk. Proses pencarian jawaban dari masalah yang dihadapi merupakan fokus utama dan hasil akhirnya bukanlah menentukan salah atau benar karena bersifat terbuka. Rencana kita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama, Tania yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses, yaitu kita dapat memutarkan video tentang profesi, sehingga Tania dapat meningkat motivasi belajarnya untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan profesi yang diinginkan. Yang kedua yaitu Samuel yang memiliki rasa takut gagal. Cara penanganannya yaitu dengan mengeksplor apa yang diminati, apa bakat dan minatnya Samuel, sehingga dia dapat menangani rasa takutnya. Yang ketiga Sandra yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan
teman lainnya, yaitu dengan melibatkan Sandra untuk ikut membantu temannya dalam menyelesaikan kegiatan. Yang keempat, ada Robert yang menunjukkan minat rendah di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya, yaitu mengkomunikasikan capaian perkembangan Robert kepada bibinya dan selalu melibatkan Robert dalam setiap kegiatan. Sekian pemaparan dari kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.